osiloskop serta fungsi-fungsi yang ada pada alat itu osiloskop. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sintiadi Kurniawan. Nama saya Nisar Kaujan. Nama saya Muhammad Al-Fatih. Nama saya Muhammad Bajaradina. Nama saya Rian Hidayat. Nama saya Aditya Wirasatya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai osiloskop analog. Osiloskop analog sering disebut juga sebagai osiloskop tabung kaca. Hal ini dikarenakan alat tersebut menggunakan tabung CRT atau cathode ray tube sebagai layarnya. Osiloskop analog adalah merupakan versi pengembangan yang pertama, namun bisa dikatakan responnya sudah cukup cepat terhadap sinyal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian fungsi analog. Yang pertama ada pole atau dip. Pole atau dip merupakan komponen penyusun osiloskop yang mempunyai fungsi mengeluarkan arus tegangan AC dalam perangkat elektronik. Yang kedua CH1 atau input X. Input X ini merupakan komponen osiloskop yang berfungsi memasukkan gelombang maupun sinyal yang nantinya akan diukur. Dengan begitu, lebih memungkinkan bagi kita menghitung gelombang atau sinyal yang dipancarkan oleh sebuah perangkat. Dan yang ketiga ada AC/DC. Komponen ini berfungsi untuk memilih tingkat besaran yang ingin Anda ukur. Nah, ini selanjutnya empat ground. Ground sebenarnya hampir sama dengan AC/DC. Komponen ground juga memiliki fungsi memilih dan gelombang yang akan diukur nantinya. Terus posisi Y merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur garis yang terdapat pada layar. Posisi garis pada dapat Anda lakukan sesuai kebutuhan, baik dengan posisi di atas ataupun di bawah. Lalu variabel berfungsi untuk mengkalibrasi osiloskop apabila alat tersebut hasil pengukuran sudah tidak akurat. Metode kalibrasi ini perlu dilakukan secara berkala, tujuannya sendiri yakni akan osiloskop tetap berfungsi dengan baik dan tetap akurat. Baik, yang selanjutnya selektor. Selektor memiliki fungsi untuk melakukan pemilihan channel. Seperti yang kita ketahui, channel ini memiliki peran yang cukup penting dalam proses pengukuran sebuah perangkat elektronik dengan osiloskop. Yang kedelapan, layar. Layar merupakan bagian dari osiloskop yang berfungsi untuk menampilkan nilai ataupun hasil mengukur. Pada layar, Anda dapat melihat analisa pengukuran yang nantinya akan ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun digital. Yang kesembilan, inten. Inten merupakan bagian osiloskop yang berfungsi untuk mengatur kecerahan. Tingkat kecerahan dan redupnya layar osiloskop diatur dalam komponen yang satu ini. Kemudian yang bagian 10 adalah rotation. Rotation berfungsi untuk mengatur letak garis yang ada di dalam layar. Anda dapat mengatur apakah garis terletak di bagian atas atau di bagian bawah. Yang 11, fokus. Fokus merupakan bagian dari osiloskop yang berfungsi untuk mengatur ketajaman grafik. Untuk tingkat ketajaman grafik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Hanya perlu menaikkan atau menurunkan fokus untuk mendapatkan hasil gambar yang tetap sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-12, position X. Komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengatur garis pada osiloskop. Position X ini yang akan menempatkan di mana posisi garis yang akan ditampilkan di layar. Apakah garis tersebut terletak di sebelah kanan atau kiri, dan dapat diatur pada bagian ini. Selanjutnya, sweep time diff. Di bagian ini Anda dapat mengubah periode waktu dan juga frekuensi. 14, ada mode. Komponen tombol mode memiliki fungsi untuk memilih jenis mode yang akan dipakai nantinya. Tentu saja, teknis pemilihan ini tetap berdasarkan pilihan yang sudah tersedia di dalam osiloskop tersebut. Level merupakan bagian osiloskop yang berfungsi untuk menghentikan gerakan grafik di tampilan pada layar. Yang selanjutnya atau yang nomor 16, ada yang dinamakan axis trigger. Merupakan trigger yang letaknya berada di luar osiloskop. Nah, 17, 0,5 VPP.
adalah komponen yang digunakan untuk melakukan kalibrasi awal, yaitu kalibrasi yang dilakukan sebelum sebuah osiloskop digunakan. 18. Ground oscilloscope. Ground oscilloscope merupakan komponen dari perangkat elektronik yang sedang diukur, kemudian terhubung dengan ground. Nah, yang terakhir, channel input Y. Channel input Y berfungsi untuk membaca hasil analisis dari gelombang yang sudah diukur. Jadi, komponen ini akan berfungsi sebagai media untuk menampilkan hasil dari sebuah pengukuran. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan osiloskop analog. Kelebihan analog sifatnya relatif karena tidak ada tundaan antara gelombang yang sedang dilihat dengan peragaan di layar maupun meragakan bentuk yang lebih baik seperti yang diharapkan untuk melihat gelombang-gelombang yang kompleks. Resolusi sinyalnya memiliki potensi jumlah tak terbatas serta sinyal analog kepadatan tinggi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami mengenai pengertian dan bagian-bagian pada osiloskop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.